Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Putri. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Green Synthesis, Characterization and Bioactivity of Biogenic Zinc Oxide Nanoparticle. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, nanoteknologi adalah ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi yang dilakukan pada skala nano, yaitu 1-100 nanometer. Penggunaan nanopartikel logam dan oksida logam seperti perak, aluminium oksida, oksida besi, dan seng oksida terus meningkat dari hari ke hari. Oksida logam dapat diterapkan untuk berbagai aplikasi seperti pengiriman obat, pemurnian air, dan terapi fototermal. Oksida logam yang digunakan dalam penelitian ini adalah seng oksida. Seng oksida memiliki beberapa keunggulan seperti tidak beracun, kompatibel dengan kulit, dan efek pengurangan UV. Nanopartikel zinc oxide telah banyak menarik perhatian karena penggunaannya yang luas dan sifat nanoteknologinya serta mudah diproduksi dengan berbagai metode seperti metode hidrotermal dan sol gel. Nanopartikel zinc oxide telah disiapkan dengan menggunakan prekursor Zn2+ menggunakan ekstrak tumbuhan Zimbira sipita L-plant sebagai bioreaktor dengan menggunakan metode green synthesis. Metode green synthesis dinilai memiliki beberapa keunggulan seperti ramah lingkungan, menghasilkan limbah yang sedikit, dan aman dan tidak toksik. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mensintesis nanopartikel zinc oxide menggunakan tumbuhan Zimbira sipita, melakukan efek antimikroba pada nanopartikel, efek pencegahan pada DNA, serta melakukan aktivitas fungsi radikal dan sifat antioksidan dari nanopartikel. Metode yang pertama, bahan yang digunakan Zimbira sipita, kemudian zinc asetat dihidrat, dan beberapa bakteri. Metode yang pertama yaitu preparasi Zimbira sipita L, di mana Zimbira sipita dicuci, kemudian dikeringkan pada temperatur ruang selama 12-15 hari. Setelah kering, di blender dan diperoleh serbuk Zimbira sipita. Kemudian ditambahkan aquades dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian campuran tersebut disaring untuk memisahkan pelarut dan ekstrak. Kemudian diperoleh ekstrak dari tanaman Zimbira sipita, dilakukan karakterisasi. Kemudian melakukan sintesis nanopartikel zinc oxide, di mana zinc asetat dihidrat digunakan untuk mensintesis nanopartikel ZNO, yang di mana 1 milimolar larutan asetat dan 100 ml Zimbira sipita ekstrak dicampur, kemudian diaduk dalam suhu kamar, kemudian larutan berwarna gelap hasil reduksi ion zinc disentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit. Kemudian terdapat fase cair dan fase padat, di mana untuk fase padat dicuci dengan aquades dan fase cair dihilangkan atau dibuang. Kemudian dihasilkan bagian padat berupa nanopartikel Zn. Kemudian nanopartikel Zn ini di oven selama 50 derajat Celcius dalam kurun waktu 48 jam, di mana terbentuk nanopartikel zinc oxide, kemudian dideteksi dengan UV vis pada rentang 200 dan 800 nanometer. Berikutnya, karakterisasi nanopartikel zinc oxide, yaitu menggunakan UV vis, FTIR, SRD, dan SEM. Kemudian dilakukan uji antimikroba pada nanopartikel zinc oxide
di mana disiapkan cawan Petri yang telah berisi ekstrak dari nanopartikel zinc oxide. Berikutnya, pengujian kerusakan DNA pada nanopartikel zinc oxide, yaitu dilakukan dengan plasmid DNA PBr322 yang digunakan sebagai target DNA. Kemudian penggambaran dari pengujian ini dilakukan dengan elektroforesis, di mana ZNO nanopartikel yang telah bergabung dengan ekstrak dari timbira ini ditambahkan di dalam kolom, yaitu dengan konsentrasi 10, 25, 50, dan 100 mg per liter. Kemudian DNA juga diekspos dengan H2O2 dan UV sebelum di loading. Kemudian dilakukan uji quenching radikal dengan DPPH, yaitu BAH digunakan sebagai kontrol, di mana menggunakan larutan metanol. Kemudian DPPH ini ditambahkan dengan ekstrak timbira spita dengan beberapa konsentrasi 25, 50, 100, 200, dan 250 mikrogram per mililiter. Untuk tahapannya yaitu ekstrak dan kontrol yang telah dicampur dengan larutan DPPH diinkubasi selama 30 menit dalam kondisi gelap dan dalam temperatur ruang. Kemudian diuji dengan UV vis pada absorbansi 517 nanometer. Hasil yang pembahasan pada gambar SEM dapat dilihat bahwa TS nanopartikel terdistribusi secara merata dan sebagian juga ada yang mengkelompok di daerah tersebut. Kemudian untuk ukuran dari nanopartikel ZN dideteksi itu berkisar pada 6,5 nanometer dan 7,5 nanometer. Kemudian untuk hasil EDX dapat dilihat bahwa terbentuknya logam ZN. Kemudian untuk hasil analisis SRD dapat dilihat bahwa terdapatnya puncak khusus dari nanopartikel ZNO, dan kemudian untuk struktur dari material tersebut yaitu hexagonal word shape. Kemudian hasil dari analisis ATR diperoleh gugus fungsi yang menandakan bahwa terbentuknya senyawa organik seperti flavonoid, resveratrol, fenolik, dan sebagainya pada bilangan gelombang 1300 dan 1750 cm/1. Kemudian terdapatnya gugus fungsi vibrasi aromatik CH yang dapat dilihat pada bilangan gelombang 2.900 sampai 3.100. Dapat dilihat bahwa ekstrak timbira spita dan nanopartikel ZNO-TS ini memiliki pergeseran sedikit. Kemudian dari analisis UV-vis dapat dilihat bahwa ZNO dan TS ZNO nanopartikel itu memiliki bila panjang gelombang 360 nanometer. Kemudian untuk hasil uji antimikroba pada nanopartikel ZNO dapat dilihat bahwa nanopartikel ZNO-TS ini memiliki sifat antimikroba yang kuat dibandingkan dengan ekstrak dari timbira spita tersebut. Kemudian dari hasil uji antioksidan dapat dilihat bahwa nanopartikel ZNO timbira spita ini memiliki konsentrasi maksimum pada
konsentrasi 250 dengan persentase penghambatan sebesar 79,67%. Kemudian dapat dilihat ini adalah hasil dari uji efek pencegahan kerusakan DNA, di mana menurut hasil elektroforesis, kerusakan DNA dicegah dari sumur keempat, di mana nanopartikel 25 mg yang ditambahkan. Dan DNA bergerak lebih jelas karena rasio dari nanopartikel ZNO teknis yang meningkat. Kesimpulan dari jurnal ini itu sintesis nanopartikel ZNO menggunakan tinggi reaksi pita secara cepat dan andal dengan menggunakan metode green synthesis, di mana metode ini ramah lingkungan, tidak beracun, dan sederhana dilakukan dibandingkan dengan metode lainnya. Selain itu, nanopartikel ZNO disintesis dari tinggi reaksi pita dapat digunakan sebagai antimikroba, antioksidan, dan agen pelindung sel yang efektif terhadap kerusakan DNA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.